yang paling konyol ya Gus Baha kaum muslimin ya. Paling konyol Gus Baha kaum muslimin. Ya Allah, kok ada ya orang yang tidak menampakkan siapa dirinya, tetapi dengan seenak jidat menghujat ulama. Gus Baha loh, Gus Baha, orang yang alim di Indonesia ini dan masyhur itu. Gus Baha ini orang alim di Indonesia, dikatakan konyol. Kita lihat dulu apanya yang konyol. Kok bisa-bisanya membandingkan ATM dengan keris? Membandingkan ATM dengan keris. Kalian kalau pernah ngaji dengan Gus Baha, sepertinya juga pernah dengar ucapan ini. Kenapa orang nggak nyaman nggak bawa keris disebut syirik, sementara orang nggak nyaman karena nggak bawa ATM nggak disebut syirik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gus Baha mengatakan bahwa kenapa orang yang tidak nyaman hatinya ketika tidak membawa keris dihukumi syirik, tetapi orang yang tidak membawa ATM ketika jalan-jalan keluar rumah di kota-kota besar itu tidak dihukumi syirik. Kenapa? Padahal sama-sama barang, wujudnya barang. Tidak nyaman ketika tidak membawa barang itu, tapi kok tidak dihukumi syirik. Ini kalau kalian nggak pernah ngaji dengan Gus Baha, kalian nggak sampai untuk memahami kalimatnya Gus Baha ini, nggak akan sampai. Ya, jadi memang Gus Baha pernah mengatakan bahwa orang-orang yang sering mengkafir-kafirkan orang itu mengatakan bahwa membawa keris itu syirik. Tetapi orang yang membawa ATM itu tidak syirik. Nah, di sini orang ini bilang, ini siapa ini nggak jelas, tetapi ini komplotannya Heri Pras ya. Heri Pras CS ini. Kalau Heri bahas apa, orang ini pasti ikut-ikutan bahas. Dan kalimatnya sama. Tujuannya sama, menjatuhkan orang yang dibahas. Bukankah orang Islam itu, ataupun ahlu sunnah, itu seharusnya menyebarkan dakwah Islam, atau mensyiarkan, atau memberitahukan kepada umat tentang akhlak-akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya seperti itu. Jadi memberitahukan bahwa Rasulullah ini mempunyai akhlak yang baik, yang seperti ini. Kenapa tidak membahas yang seperti itu? Kenapa malah membahas kealiman orang lain, ulama yang tidak semanhaj, semadhab, atau orang yang tidak seapa ya ini ya, sepaham lah. Kenapa membahas orang yang tidak sepaham dengan orang-orang ini? Heri Pras CS. Padahal kalau kalian ingin tahu apa yang disampaikan oleh Gus Baha, kalian bisa ngaji dengan Gus Baha, lama-lama akan paham bagaimana pola pikir dari ulama sekelas Gus Baha. Ulama yang saya mengatakan ilmunya jauh di atas kita, jauh di atas jamaah. Dan orang ini seharusnya memang ngaji dengan Gus Baha. Levelnya itu ngaji dengan Gus Baha, bukan level menjatuhkan nama Gus Baha, menjatuhkan ceramah-ceramahnya Gus Baha. Seharusnya levelnya seperti itu, Mas. Anda itu seharusnya levelnya sampai di situ, belum sampai mengomentari Gus Baha. Kita lanjut dulu. Dan juga ada video Gus Baha yang sama-sama gagal paham seperti mereka berdua ya. Kita simak dulu videonya. Ada firqah takfiri. Firqah takfiri. Ya, kalau orang awam, orang-orang seperti saya ini memahaminya adalah
kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, ya. Sukanya memang seperti itu. Mengatakan orang megang keris itu Syirik. kuburan syirik, Syirik. ini syirik. Itu salah besar. Nah, kaum muslimin, firqah takfiri yang dimaksud oleh Gus Bah ini firqah mana? Kita nggak ngerti. Dia nggak ngerti firqah mana. Oke, ini harus digarisbawahi teman-teman. Firqah mana yang dimaksud oleh Gus Baha? Orang ini mengatakan seperti itu. Sepertinya dia ini seperti tidak mengetahui, ya. Tujuannya Gus Baha itu kepada siapa itu sepertinya orang ini tidak tahu. Tapi coba kita lihat ke belakang ini narasinya seperti apa. Ya. Yang jelas yang disampaikan Gus Baha ini, ya, dianya sendiri yang gagal paham. Katanya Gus Baha ini yang gagal paham. Waduh, ini menyimpulkan sesuka hati. Dan saya yakin orang ini nggak pernah ngaji di forumnya Gus Baha. Saya yakin itu. Ya, kalau kita husnuzonnya, Gus Baha gagal paham. Gagal paham. Tapi kalau kemungkinan lain ya memang dia nggak mau paham. Dan juga atau memang sengaja memelintir penjelasan orang-orang yang menjelaskan tentang konsep tauhid dan syirik, ya. Ya bisa jadi tujuannya ya supaya nggak ditinggalkan jamaah. Waduh. Ya, supaya ceramahnya lucu dan lain sebagainya. Ya banyak motif lah yang jelas. Motif ya. Padahal kalau kita menyimak kajian-kajian para asatidz salafi nggak seperti. Kok dia langsung mengatakan padahal kalau kita menyimak kajian-kajian salafi, loh, yang bilang itu salafi siapa, Mas? Anda menyimpulkan sendiri seolah-olah Anda itu kaum-kaum yang dimaksud oleh Gus Baha tadi. Seolah-olah Anda ini termasuk firqah takfiri yang dimaksud oleh Gus Baha. Padahal Gus Baha tidak mengarah ke Anda. Tidak. Tapi kalau Anda merasa seperti itu, ini menjadi sebuah petunjuk bahwa mungkin yang dimaksudkan iya, karena Anda yang merasa. Astagfirullahaladzim. Lanjut dulu. Itu nggak seperti yang diucapkan Gus Baha. Orang-orang salafi tidak seperti itu. Ia mengatakan, atau apakah Gus Baha mengatakan itu adalah orang-orang salafi? Firqah takfiri itu apakah orang-orang salafi? Tidak, Gus Baha tidak mengatakan seperti itu. Anda ini malah playing victim, seolah-olah Anda yang dimaksud oleh Gus Baha. Malah Anda yang menyerang Gus Baha. Astagfirullahaladzim. Lanjut dulu. Coba kita lanjut dulu video dari Gus Baha. Oke. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sebuah tawaman ahsanu min Allahi sebuah kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris kayak apa, ini tidak mengganggu, tetap kualitas iman di atas keyakinan adat membawa apa keris. Jadi Gus Baha menerangkan orang yang memang beriman meskipun membawa keris, meskipun membawa ATM dan merasa nyaman, merasa aman, itu kalau orang beriman itu tidak tergolong syirik. Ya, meskipun wah nyaman nih bawa uang banyak, nyaman membawa ATM, nyaman membawa HP. Tapi kalau orang yang beriman itu yang tertanam di hatinya adalah dia aman karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan aman karena dia membawa uang, aman karena membawa keris, tidak. Gus Baha itu menjelaskan bahwa meskipun membawa barang, entah itu keris, entah itu cincin, akik entah itu membawa dompet, HP, ATM,
Kalau dia merasa nyaman karena membawa itu semua, itu nggak akan pengaruh dengan keimanannya, karena dia sudah beriman kepada Allah. Dia tetap meyakini yang membuat aman, yang membuat nyaman tetap dari Allah. Jadi tidak dikatakan syirik, seharusnya seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Gus Baha. Jadi nggak apa-apa membawa keris kemana-mana, misalkan ditaruh mobil, membawa ake, ya nggak masalah, selagi tidak menyembah, dalam artian tidak minta tolong kepada kerisnya untuk menjaga dia, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau membawa keris di mobil, lalu ngomong dengan kerisnya, aku kalau nggak bawa ini, nggak bawa keris, aku nggak akan selamat. Yang menyelamatkanku adalah keris. Nah, itu baru syirik. Begitu pula dengan ATM. Aku kalau nggak bawa ATM, aku nanti nggak akan selamat. Aku nanti akan bingung karena kehabisan bensin lah, apalah. Kalau memang ATM itu dijadikan sebuah objek untuk menyelamatkan dia, nah itu pun juga termasuk syirik. Ya, barang apapun, nggak cuman ATM, nggak cuman HP, nggak cuman keris, apapun, kalau diyakini membawa hal itu akan aman, akan selamat, ya itu termasuk syirik. Apapun, nggak cuman keris, ya ATM, ya HP, gitu loh Bang. Jadi kalau memahami kalimatnya Gus Baha itu memang harus dengan pikiran yang tawaduk. Jangan sampai kita ini ngengkel, jangan sampai kita ini merasa lebih benar daripada Gus Baha. Lanjut dulu. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejauhan kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Nggak nyaman. Itu nggak dihukumi syirik. Nggak dihukumi. Iya. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman nggak? Nggak nyaman. Kenapa nggak dihukumi Syirik. syirik? Itu kaum muslimin ya, sekelas Gus Baha. Iya. Ya. Terus? Pola pikirnya seperti itu, logikanya seperti itu kaum muslimin. Iya. Pemahaman tauhidnya, ya Allah. Kenapa? Sangat mengenaskan seperti itu kaum muslimin. Mengenaskan katanya, ya Allah, ya Allah. Pemikiran Gus Baha yang seperti itu mengenaskan katanya. Kalau mungkin yang mengatakan hal itu saya, ya Anda bilang mengenaskan nggak apa-apa lah. Karena memang keilmuan saya jauh di bawahnya Gus Baha. Tetapi kalau ini yang ngomong Gus Baha, itu pasti setiap ucapannya itu telah difilter melalui pemikiran-pemikiran yang dalam. Karena memang logikanya Gus Baha itu kalau kita orang yang tidak mau belajar, itu sangat susah diterima. Memang kalau ngaji dengan Gus Baha itu memang harus siap, pikirannya juga harus siap. Maksudnya siap ya harus seperti ini. Kalau nggak paham, bisa, astagfirullah, bisa seperti orang ini loh. Malah menghujat Gus Baha, mengenaskan. Tadi bilang konyol. Anda yang konyol, Pak. Lanjut dulu. Ya. Antara orang bawa ATM dengan orang bawa keris ya. Kan juga sudah jelas-jelas beda jauh fungsinya. Kalau fungsinya ini secara mendasar memang berbeda. Fungsinya ATM itu untuk menyimpan uang. Kalau keris ini, kalau orang Jawa sebagai cekelan. Cekelan itu pegangan. Pegangan itu ya bisa keris, bisa tongkat, bisa saja apa ya, barang apapun yang namanya pegangan, cekelan gitu. Cekelan, pegangan itu bisa berupa apapun. Tongkat itu pun juga pegangan. Wah, nggak nyaman nih kalau nggak bawa tongkat misalkan. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda melihat dari segi bukan fungsi ya, melihat dari segi maksud dan tujuan membawa keris dan ATM, itu tidak berbeda. Karena keduanya sama-sama membuat gelisah di hati pemiliknya. Sama-sama membuat tidak nyaman
pemiliknya apabila barang itu tidak dibawa. Misal, ada orang mau pergi dari Surabaya ke Jakarta. Ini yang satu tidak nyaman karena lupa tidak membawa keris, yang satu tidak nyaman karena lupa tidak membawa HP. Wah, itu jelas beda. HP kan untuk komunikasi. Orang zaman dahulu itu sebelum ada HP, komunikasinya lewat apa? Orang dulu juga nggak segelisah Anda, nggak segelisah orang sekarang. Nah, tetapi kalau sampai nanti HP ini membuat gelisah, sampai membuat hati pemiliknya gelisah, tidak nyaman, seolah-olah kalau tidak membawa HP ini tidak akan selamat. Nah, itu harusnya dihukumi syirik juga. Harusnya kalau menggunakan pemahaman yang aneh-aneh, ya kan? Karena ilmu tauhid ini kita harus memang paham betul, ya. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah. Jangan sampai mengesampingkan kekuatannya Allah. Jangan sampai. Jadi entah itu keris ataupun ATM, kalau digunakan untuk sebagai penolong, itu juga syirik. Logikanya Gus Bahak seperti itu. Jadi jangan hanya menyerang kerisnya, ATM-nya juga harus dipertimbangkan. Gitu loh. Jangan sampai ATM-mu membuatmu lupa dengan kekuatannya Allah. Jangan sampai seperti itu. Jadi lanjut dulu lah. Kalau orang nggak nyaman karena nggak bawa keris itu fungsinya untuk apa? Apa? Coba. Untuk apa? Hah? Kalau misal orang berkeyakinan bahwa keris di dalam mobilnya ditaruh keris, dia merasa aman karena apa? Terlindungi oleh keris tersebut. Dia nggak khawatir bisa terjadi tabrakan. Nggak khawatir akan terjadi pembegalan. Nggak khawatir akan terkena musibah di jalan. Itu namanya musyrik. Iya, memang. Kalau sampai berkeyakinan bahwa keris itu nanti yang melindungi, itu syirik. Karena yang melindungi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Nah, kalau orang lupa bawa ATM nggak nyaman, ya karena mungkin dia uangnya nggak ada. Lah iya. Kalau uangnya nggak ada, dia nggak nyaman, seolah-olah dunia ini hanya butuh uang, yang melindungi dia hanyalah uang, ya itu juga syirik dong. Itu loh yang dimaksudkan Gus Bahak. Jadi jangan menghukumi ke kerisnya. Jadi harus objektif juga. Jangan sampai Anda ini mengatakan kalau keris syirik, kalau ATM enggak. Tetapi sama-sama bergantung kepada barang itu. Ya Allah, kayak gitu kok menghujat Gus Bahak. Ya Allah, lanjut dulu lah. Sangat disayangkan kok sekelas orang yang disebut ulama, disebut panutan, pemikirannya sejumut itu kaum muslimin. Ya Allah. Ya Allah. Pemikiran Gus Bahak sekolot itu kaum muslimin. Pemikirannya sejumut itu, pemikiran Gus Bahak sekolot itu. Ini mungkin kalau yang ngomong ini adalah kelasnya itu Kiai Maimun Zubair, mungkin saya akan mempercayainya karena levelnya di atasnya Gus Bahak. Tapi nggak mungkin Kiai Maimun Zubair nggak mungkin bicara seperti itu. Tapi kalau orang sekelas Kiai Maimun Zubair yang mengatakan demikian kepada Gus Bahak, mungkin saya akan mikir. Tapi kalau orang-orang kelasnya sama dengan saya, yaitu jamaah yang harusnya ngaji dengan Gus Bahak, tapi mengkritik Gus Bahak seperti itu, saya perlu was-was. Karena orang-orang seperti ini berbahaya, teman-teman. Berbahaya. Narasinya ini narasi untuk menjatuhkan Gus Bahak. Coba kalian lihat di komentar-komentar video orang ini.
yang langsung percaya tanpa mikir itu pasti ikut-ikutan untuk menjatuhkan atau tidak mempercayai Gus Baha. Seperti ini, Tatang Effendi. Ya Allah, gurunya gitu, gimana muridnya? Lucu deh Gus Baha. Ini seolah-olah dia langsung percaya dengan omongannya si siapa ini? Orlev Muslim. Dan langsung juga mengatakan bahwa kalau gurunya seperti itu gimana muridnya? Astagfirullahaladzim. Ada lagi dari Widodo, 100% Gus Baha gagal paham, bisa menyesatkan orang. Justru yang menyesatkan orang itu seperti Orlev Muslim ini. Orlev Muslim ini. Yang menyesatkan malah yang seperti ini. Karena apa? Karena menjatuhkan namanya Gus Baha, pengajiannya Gus Baha, logikanya Gus Baha, yang sudah jelas-jelas Gus Baha ini masyhur, orang alim di Indonesia. Orang-orang seperti Orlev Muslim, Harry Pras CS ini malah yang menyesatkan, malah yang gagal paham, ngajinya tidak jelas di mana, sanad keilmuannya juga pasti tidak jelas, tetapi sudah berani dengan lantang mengatakan Gus Baha konyol. Gus Baha ini ilmunya sejumut. Gus Baha ini mengenaskan. Ya Allah, orang-orang yang pernah ngaji seharusnya tidak seperti itu. Apalagi logikanya Gus Baha ini tidak salah. Tidak salah. Justru malah mencerahkan kita bahwa jangan sampai menjadi orang yang terlalu ekstrim menyikapi suatu hal. Kalau ekstrim terhadap keris, kenapa tidak ekstrim kepada ATM, kepada HP? Ya, kenapa tidak berlaku juga untuk sepeda motor, untuk barang-barang yang lainnya? Kenapa harus keris? Kalau memang keris itu digunakan untuk menjaga kita, yaitu musyrik. Gus Baha pun juga seperti itu. Makanya kalian ngaji dengan Gus Baha dulu agar paham. Gus Baha itu tauhidnya juga sudah benar. Melarang orang-orang ke kuburan untuk minta hajat. Minta hajat itu ya harus kepada Allah. Tapi kalau ke kuburan mendoakan si mayit, ya tidak apa-apa. Gus Baha ngajinya juga seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kalian termakan bualan-bualan orang-orang yang pengen menjatuhkan ulama-ulama di Indonesia. Ulama-ulama yang sanad keilmuannya jelas. Ya Allah. Saya tertarik dengan komentar dari Sukhairi, ya. Dia mengatakan, yang ngomong ini pura-pura tidak paham. Ngomongnya seperti orang pinter. Kenyataannya hanya untuk menutupi kebodohan dan membela kelompoknya. Setuju, Mas. Jadi memang mereka ini seperti kelompok kecil yang beraninya ngomong di balik layar seperti Orlev Muslim ini untuk tujuannya menjatuhkan nama ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak cuma Ahlussunnah wal Jamaah, nggak cuma orang NU. Orang Muhammadiyah seperti Ustadz Adi Hidayat itu pun diserang juga. Jadi mereka ini pengennya memang merendahkan keilmuannya Ustadz-Ustadz Muhammadiyah, Ustadz-Ustadznya NU, demi tercapainya keinginan mereka yaitu memecah belah umat, yang akhirnya orang-orang di Indonesia ini menjadi orang-orang ekstrim yang hanya ingin merasa benar, merasa paling sunnah, padahal caranya ini bertolak belakang dengan keinginan orang-orang terdahulu, yaitu menginginkan Indonesia ini damai, Indonesia ini bisa bertoleransi, Indonesia ini bisa berakhlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah ini pengennya juga syiar tentang sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang tidak ekstrim, agar tercipta toleransi di Indonesia ini, agar tercipta kedamaian. Kalau orang-orang seperti ini kan enggak.
orang-orang seperti Orlev Muslim ini, dia pengennya itu mengganggu persatuannya Ahlussunnah wal Jamaah, mengganggu persatuannya orang-orang Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim, jangan sampai kalian ikut-ikutan menjatuhkan nama-nama kiai, ustadz, entah itu dari NU atau dari Muhammadiyah. Itu saja dari saya.